Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. 2 hari kemarin kita telah membahas tentang misi dalam Quick Win Kemenduk Bangga, yaitu tentang lansia. Di situ disebut misinya ada 3 ya di dalam kalimatnya itu. Yang pertama, memastikan bahwa lansia Indonesia itu tetap berdaya. Itu yang pertama. Sudah kita bahas kemarin, masukan-masukan Aki sedikit. Dan ini juga adalah bukan barang yang baru, tapi bukan juga barang yang mudah dilaksanakan. Nah, ini kita siap untuk menyongsong ke depannya kayak apa ya. Karena Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya sekedar anak balitanya saja, lansianya juga harus lansia emas. Itu ya. Yang kedua, kemarin kita cerita tentang bahwa memberikan pelayanan yang gratis tanpa rujukan di puskesmas dan rumah sakit. Ini juga sudah kita bahas kemarin, bahkan ini banyak mengundang pertanyaan, kapan Ki itu dilaksanakan? Wah, jadi apa saja yang harus kita punyai tanpa rujukan, kita memperlihatkan apa? Apakah KTP atau apa? Tunggu dulu. Aki juga belum begitu. Ini sosialisasi dulu ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga kalimatnya itu adalah menyediakan home care berbasis komunitas bagi lansia. Home care itu kan pelayanan kesehatan yang langsung di rumahnya pasien. Kan begitu. Wah, ini luar biasa ini. Ini juga bukan barang baru. Tapi juga belum tentu kita yang sekarang ini sudah mengenal. Ini kemana? Tetap Aki harus, walaupun sebetulnya ini ada domainnya orang kesehatan. Tapi Aki tetap di mana peranan kita? Peranan Kemenduk Bangga. Di bawahnya kakinya adalah peranan para petugas lapangan dan para kader kita. Bukan berarti ingin mengkotak-kotak, karena selama ini Aki banyak program kita itu menonton. Ketika kita dimajukan ke depan, contohnya di dalam stunting, ini komplain-komplain dari beberapa orang itu kan tidak mudah. Ya, memang tidak mulus apa yang diceritakan di atas dengan apa yang dilaksanakan di bawah. Jadi tetap Aki memberikan masukan. Nah, ini tentang pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan lansia, ya, komunitas lansia maksudnya. Ini adalah kunjungan di rumah. Nah, sekarang ini kan baru ada yang pertama adalah kembali nih. Pos Bindu, pos pembinaan terpadu. Jadi kalau setiap bulan ada, di Aki ada itu, diakui. Justru malah disatukan kadang-kadang dengan posyandu, kadang-kadang berbeda. Dia hanya diumumkan di toa masjid, kemudian dia tidak pernah ada kunjungan tokoh atau bagaimana. RW juga tidak paham kayak gitu. Cuman sekedar mengumpulkan orang itu melalui itu, kadang-kadang RW-nya juga tidak ada, RT-nya juga tidak ada. Itu kondisi di lapangan sekarang. Dan itu tidak semua yang punya. Paling-paling hanya sebagian dan beberapa. Itu satu. Nah, tapi ini sudah menunjukkan arah ke sana. Nanti penguatannya gimana? Lalu peranan kitanya di mana gitu. Itu yang Aki ingin tanyakan. Yang kedua adalah sekarang ada kunjungan dari puskesmas. Kalau tadi itu adalah biasanya posyandu itu dari bidan desa ya setempat atau dari puskesmas, kadang-kadang datang juga, kadang-kadang tidak. Karena kadang-kadang lengkap di posyandu. Kadang-kadang tidak juga begitu. Nah, sekarang yang kedua, Aki kan alhamdulillah punya anak
ya katakanlah setingkat dokter, sekarang kerjanya di puskesmas. Jadi selain di puskesmas, anak aki itu juga ada kunjungan ke desa-desa, desa wilayah binaan. Karena sekarang kan satu kecamatan itu ada yang 2 puskesmas, ada yang 3 puskesmas. Ya itu banyak sekarang itu. Jadi fasilitas kesehatan semakin tersedia. Nah, dan ditambah dengan kunjungan. Dengan kunjungan ini bagus sekali. Bahkan sampai ke perkebunan anak aki itu berangkat. Biasanya karena sekarang ini baru ini ada 2 dokternya. Jadi gantian. Kalau 1 orang keluar, 1 orang ada di puskesmas. Atau dua-duanya bareng ada di puskesmas. Karena pelayanannya itu sampai ratusan sekarang itu. Datang ke puskesmas itu udah bagus lah. Bahwa kesadaran tentang kesehatan sudah meningkat. Nah, apakah ini masuk? Nah, itu yang sampai ke desa. Biasanya berobat di desa. Jadi yang sakit, yang segala macam, yang ringan-ringan itu di desa lah begitu. Kemudian kunjungan yang panggilan khusus untuk yang sakit biasanya itu tidak dilayani di tempat apabila harus sudah dirawat. Yaitu dirujuk dari desanya itu memakai ambulan desa. 90% mungkin atau 80 sampai 90% desa-desa di daerah aki sudah punya ambulan. Sudah punya ambulan. Jadi tidak mudah lah kalau ada orang meninggal, ada orang sakit itu sekarang sudah maju lah gitu. Jadi kalau ada yang sakit seseorang yang kira-kira tidak bisa dilayani atau diobati di rumahnya, di home care itu, maka dia dibawalah ke puskesmas dulu. Di puskesmas lah oleh siapa dibawanya? Biasanya adalah oleh kader-kader yang dari sosial itu, ya biasanya itu peksos, pekerja sosial itu lebih cepat dan biasanya bidan desa. Itu 2 yang merujuk ke puskesmas. Kemudian dari puskesmas kalau bisa juga tidak bisa ditangani, dia dibawa ke rumah sakit, dirujuk, dibawa apakah pakai ambulan desa atau dipindah pakai ambulan puskesmas. Diantar, bagaimana tingkat kesulitan biasanya kalau tidak diantar oleh bidan, perawat atau oleh dokternya. Jadi anak aki juga sering mengantar, ya sampai apakah itu dirawat atau tidak dirawat, bagaimana keputusan rumah sakit itu. Nah ini yang sekarang yang disebut dengan home care sementara ini. Tapi kembali lagi bahwa peranan kita itu belum nampak di situ, ya belum nampak. Di Posbindu kita kerjasama dengan BKL, tapi kadang-kadang BKL-nya tidak begitu tidak begitu menonjol, ya. Terutama kita kan pembinaan lansia tangguh melalui 7 dimensi ini juga masih kurang sosialisasinya. Nah inilah kita maksimalkan bagaimana kita sekarang menghadapi 3 yang tadi itu, ya. 1 adalah memastikan tetap berdaya, kita berdayakan lansia ini. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang gratis dan tanpa rujukan di rumah sakit. Dengan itu segera ini ditunggu oleh masyarakat, ya. Aki juga kangkring kemarin. Pertanyaan, aduh Ki ini seneng ini program. Nanti dulu Aki juga baru ikut mensosialisasikan dulu bahwa kita punya program ini seperti itu. Dan yang ketiga yang home care ini bagaimana bentuknya, ya. Syukur yang penting kita ini sekarang apakah Kemenduk Bangga ini menjadi koordinator atau bukan koordinator lah, kalau dulu itu badan koordinasi kan, mengkoordinasikan kegiatan. Kita BKKBN itu jelas sekali, ya dulu kita tidak punya puskesmas, tidak punya kesehatan, tidak punya KIE yang begitu bagus, tapi kita mengkoordinasikan secara sinkronisasi. KIS itu ya, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Aki ingat kalau muda itu, kalau KIS itu kan ciuman begitu. Nah itu yang disebut dengan 3 atau visi yang disebut dengan lansia berdaya, ya, untuk Kemenduk Bangga. Kita cukupkan 3 hari dulu, 3 hari, ya 3 bahasan dulu lah. Nah nanti diminta masukan, terutama dari teman-teman yang masih dinas, bagaimana aplikasi ini, ya. Karena orang menonton itu kadang-kadang tidak tahu. Ya kalau yang kelihatan, diobrolkan kelihatan, mungkin salah persepsi dalam masukan, mungkin sudah lebih jauh,
tapi Aki hanya sifatnya membantu kawan-kawan. Sekali lagi membantu ya. Banyak yang memakai obrolan-obrolan Aki, tapi banyak juga yang cuek. Itu mah hal biasa kan. Biasa saja. Kalau kata Gubernur Jawa Barat mah mau dihujat, mau diapa, yang penting kerja berdasarkan keyakinan bahwa menurut saya benar gitu sementara. Kalau yang ngahujatnya sudah lebih dari 50% bahwa pekerjaan Anda itu tidak benar, nah baru kita bicaranya atau kita berhenti dari bicara itu. Maaf lagi ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.